Oke pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus JTV Madiun. Baik Pak Tarmaji, kita membahas yang namanya aset dari Pak. Itu asetnya apa aja nih Pak? Asetnya seluruh yang ada di Padepokan. Seluruh yang dari Padepokan ini? Ya, kemudian asetnya tanah yang baru kita beli seluas 1,1 hektar yang di sebelah selatan lapangan. Yang kemudian asetnya bangunan untuk hotel. Tadinya saya berpikir yang sewaktu dulu saya biayai untuk membangun rumah sakit ibu dan anak. Jadi kalau pertandingan kecelakaan itu ada tapi sama saudara ngurus rumah sakit mumet ya, akhirnya rubah jadi hotel. Nah, sekarang berkembang jadi hotel itu lalu mobil ambulan sama mobil kereta jenazah itu yang dimiliki Satrati itu. Itu aset-asetnya apa hanya di sini saja, apa di cabang sana ada, sini aja gimana? Loh, kalau di cabang itu kewenangan saya serahkan pada cabang masing-masing. Biarpun kadang-kadang saya diminta bantuan gitu. Baik, kalau dari cabang sendiri mengetahui nggak Pak tentang aset-aset ini? Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan akunting publik kemarin, dan disampaikan bahwa ini sudah diaudit, kemudian penilaiannya sudah sampaikan Mas Masih tadi bahwa 28 miliar lebih, artinya proses yang sedemikian mulai tahun 81 sekarang itu ada hasilnya sebetulnya. Sehingga saya yakin betul bahwa apa yang dikerjakan oleh beliaunya ini sudah sesuai dengan harapan-harapan kadang-kadang kesejahteraan. Kalaupun ada orang-orang yang tidak puas, namanya perbedaan pendapat hal yang wajar sekali di dinamika organisasi. Saya pikir begitu. Baik. Kalau Pak Tarmaji sendiri kan sudah lama nih Pak mengelola aset ini. Itu tipsnya gimana nih Pak kok bisa awet seperti itu? Kami kebersamaan, kami punya saudara. Kalau dulu namanya almarhum Pak Winarso, yang sekarang dilanjutkan oleh Pak Haji Junaidi, tanpa diminta tambah gini, biarpun kami beri honor yang cukup minim, ya itu dikelola ya sambil olahraga lah, aset-aset ini. Baik, itu kan tanpa meminta sumbangan ke cabang-cabang nih Pak. Oh, sama sekali saya tidak pernah minta kepada cabang. Ya, kalau di hotel itu masih minim, masih selalu rugi karena jarang orang yang tidur di sana. Baik. Itu untuk padahal kan tanpa minta bantuan ke cabang. Untuk mengurusi nanti kalau atlet-atletnya juga itu gimana itu Pak? Kita hanya ngurusi gedung aset sejahtera. Urusan atlet, urusannya nanti Pak Dirman karena DKP. Kalau pusat itu ya ada sekali-kali ngurusi itu. Baik. Kalau Pak Dirman sendiri gimana nih Pak? Tentang pengurusi atlet-atlet juga, tentang aset-aset juga ini Pak. Terima kasih. Jadi kalau masalah atlet khususnya dari Madiun, dari ranting-ranting ini kita adakan seleksi, nanti apa ya itu jadi satu di sini, nanti ada pelatih di sini. Nah, biaya dari istilahnya kalau di Madiun daerah khusus pusat Madiun ada itu Pak? Ada. Oh gitu. Untuk Pak Hari gimana Pak menyikapi tentang aset-aset juga Pak? Terima kasih. Karena sudah terinventarisir dengan baik, alhamdulillah. Jadi mungkin kadang-kadang tidak perlu khawatir dengan hal-hal yang demikian, karena ternyata tidak mungkin banyak yang tidak membayangkan bahwa Satrati memiliki aset sebesar 28 miliar. Jadi ini yang perlu diketahui oleh seluruh warga Setiati Ternate bahwa mungkin kita ke depan akan kita administrasi lebih baik lagi. Dan alhamdulillah sampai saat ini pun ya perawatan gedung ini mungkin bisa Mas bayangkan biayanya berapa setiap bulannya. Dan juga Pak. Beliaunya tidak ada sumbangan dari cabang-cabang. Alhamdulillah dengan dana yang dikelola saat ini bisa untuk merawat gedung sebesar ini juga Pak ya. Jadi ke depan pun kita harapkan tadi sudah disampaikan tanah yang 1 hektar yang di seberang mungkin akan bisa kita manfaatkan lagi. Itu pun juga ya mungkin perlu pemikiran dari saudara-saudara kita
harapan kami bahwa saudara-saudara persaudaraan Sejahtera bisa memikirkan ke depan apa yang sudah diamanatkan oleh Mas Maji, karena harapannya Sejahtera itu bisa menjadi lebih besar dan besar lagi. Lebih besar dan lebih besar lagi. Baik. Kalau Pak Tarmaji sendiri nih, ini kan di Madiun sudah ada padepokan sebesar ini nih Pak. Iya. Terus asetnya pun juga luar biasa. Iya. Nah, itu kira-kira apa digunakan juga untuk membantu cabang atau juga ranting di daerah Pak? Secara otomatis bahwa mulai tahun ini itu bagi cabang yang membangun itu selalu kita beri naik. Jadi kalau saat sekarang ini kami anggap cukup, ya. Kemudian yang namanya uang mahar itu saya kembalikan cabang. Nah, tapi kalau dia memang enggak, tolonglah dikirim ke pusat, dan pusat melalui satu rekening khusus itu bagaimana juga untuk membantu pembangunan. Baik, membantu pembangunan cabang. Baik, ya di pusat untuk perawatan dan sebagainya. Baik, kalau kita saat ini Pak nih kan beredar nih Pak di media sosial juga tentang sebuah video yang mencemar baikkan nama Bapak gitu kan. Itu kalau Bapak sendiri menyikapi gimana Pak? Kalau saya tertawa aja. Iya, itu kan Tuhan yang Maha tahu. Silakan asal ngomong aja. Tapi bagi saya hanya tertawa mesem aja. Gitu. Tapi aslinya gimana nih Pak? Apa? Aslinya gimana itu? Aslinya? Loh, kalau saya suruh perang kan perang undak karuan. Gitu. Nah, contoh ya. Sejahtera bagaimana tidak diterobos peguruan-peguruan lain atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab mundur kemudian menggunakan nama Sejahtera kan jadi kacau. Maka saya sudah mempunyai hak paten untuk menjaga jangan sampai Sejahtera itu kemana-mana. Di luar negeri Malaysia kan suka mengklaim milik orang lain. Nah, aset Sejahtera itu sudah saya masukkan hak paten, sudah punya hak paten, sudah mulai 2006. Iya. Hak patennya terdiri dari lambang, lambang, bed, baju, nama, Persaudaraan Sejahtera sama Sejahtera, kemudian baju batik, lalu Mars Sejahtera, termasuk senam jurus itu masuk hak paten. Masuk hak paten juga? Hak paten saya bawa itu. Gitu. Ada bawa. Jadi semuanya pokoknya sudah tidak bisa tidak bisa. Oh, itu hanya pada saya. Ini buku pedoman jurus senam dasar dan pasangan itu sudah dia patenkan. Lalu boleh dibaca Tarmaji hanya sebagai wakil dari Sejahtera. Jadi aset Sejahtera itu seperti saya katakan tadi, sak gluku tino sewu benak Tarmaji tidak punya keinginan. Gitu. Lalu hak patennya seperti macam ini masuk hukum. Jadi sudah diserang dari manapun, saya punya semua kok. Sudah mempunyai benteng gitu. Punya benteng, itu udah 2006 keluar, itu saya berjuang 4 tahun itu. Baru. Lalu saya mempunyai buku itu tinggalan beliau pendiri Sejahtera. Ini diberikan oleh putaran Pak Arsono, pesan sama saya, tanpa mau iki kalau nama Maji sudah, tolong selamat di Pak Tarmaji, tidak kemana-mana. Anak saja baca, saya tidak boleh kok. Gitu, berarti tidak boleh di regenerasi juga nggak boleh? Tidak boleh. Khusus untuk Pak Tarmaji? Iya. Baik. Itu. Jadi kemudian Sejahtera ini satu lembaga organisasi yang boleh dikatakan ini tahun 1966 itu sudah menantangkan dirinya tidak akan masuk ke ranah politik. Ranah politik tidak boleh Pak? Ini sudah gitu. Pengurus pusat dan dalam refreshing dengan timbulnya peristiwa G30S, maka pimpinan pusat Sejahtera perlu untuk
mengadakan refreshing pengurus baik di pusat maupun di cabang-cabangnya. Dengan demikian Esatria tetap mengabdi pada negara dan bebas dari segala unsur politik yang mengganggu jalannya revolusi. Jadi Esatria itu bukan organisasi politik, jangan dibawa ke politik. Tidak ada sangkut pautnya sendiri Pak ya? Tidak ada. Kemudian di dalam preambulnya mengatakan organisasi itu sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Ya. Esatria tanpa organisasi pun juga jalan. Itu sudah zaman-zaman dulu tanpa organisasi itu. Jadi sebetulnya tidak ada masalah. Kalau saya jangan diputar balikan, tapi kalau saya punya fakta semua, itu jangan terjadi sih. Untuk menyikapi polemik nih Pak yang terjadi mencemarkan nama baik Pak Tarmizi sendiri, itu sebenarnya kenapa itu Pak? Apa mereka iri dengan Pak Tarmizi atau gimana? Terserah mereka lah. Saya kan ada, kalau saya sekarang sudah usia, Tarmizi gak kan butuh nih, gak seneng mikir 100%. Ya, iya, tidak ada masalah kok. Di Esatria seperti dikatakan masih tadi adanya pengabdian. Saya ngerjakan di Esatria Mas. Gaji tidak ada. Syukur-syukur sampai sekarang berjalan. Saya mengenal, loh, kalau Esatria ada, saya pergi ke katakan Papua mosok duit wong bojoku tinggu lah. Itu yang kita beri pergi dibiayai, pergi wajar aja lah dengan organisasi. Kalau keliru ya saya minta maaf keliru, tapi inilah hasil karya saya bersama saudara-saudara sekalian ini wujudnya begini. Baik, untuk Pak Rijal sendiri yang terakhir Pak, untuk harapan kedepannya ini gimana Pak? Ya, harapan kedepannya Esatria itu tetap jaya, abadi dan selama-lamanya, dengan catatan tentunya seluruh dulur-dulur ini bekerja secara maksimal di bidangnya masing-masing, baik cabang maupun yang ada di organisasi Esatria. Untuk Pak Tarmizi sendiri harapan kedepannya Pak, bagaimana? Ya sesuai motonya lah, selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni oleh manusia, selama itu pula persaudaraan sejati teratai tetap saya kekal abadi untuk selamanya. Baik, terima kasih Pak Tarmizi, Pak Rijal terima kasih, Pak Adi juga terima kasih Pak Dirman, Wahyu juga terima kasih ya. Baik, pemirsa demikian dialog khusus kita kali ini. Diharapkan juga polemik-polemik yang ada di perguruan Sehati Ternate ini juga cepat menemukan titik solusinya, dan diharapkan juga perguruan ini tetap jaya dan abadi. Saya Eka Huda bersama tim liputan Judih Madiun.